Kita beralih ke informasi lain, pengungkapan kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dinilai masih jalan di tempat saja pemirsa. Pihak keluarga ADP melalui penasihat hukumnya kembali mendatangi Mabes Polri untuk mempertanyakan kelanjutan penyelidikan kematian sang diplomat muda yang diduga masih janggal. 3 penasihat hukum keluarga ADP yakni Nicole Aprilindo, Dwi Librianto, Martin Simanjuntak, mereka mendatangi Barreskrim Polri menindaklanjuti surat permohonan ke Kapolri terkait penyelidikan lanjutan kematian Arya Daru yang dinilai pengusutan kasus kematian sang diplomat muda masih belum ada kemajuan. Padahal sejumlah kejanggalan bisa didalami. Pihak keluarga berkeyakinan ada keterlibatan pihak lain dalam kasus kematian ADP yang sebenarnya bisa diselidiki lebih lanjut. Pihak penasihat hukum menyatakan siap membantu memberikan petunjuk agar kasus ini bisa dibuka secara terang benderang. Mereka juga berharap kematian ADP tidak menjadi kasus dark number alias kasus kejahatan yang gelap atau tersembunyi dari penegakan hukum. Alat bukti ini yang wajib dicari oleh penyidik, bukan oleh keluarga loh. Ingat, bukan keluarga, bukan pengacara. Tapi bisa keluarga, pengacara maupun masyarakat sama-sama bahu-membahu untuk memberikan petunjuknya apa sih supaya bisa dapat alat buktinya. Nah ini yang lagi mau kita komunikasikan. Semuanya tergantung keseriusan dan keinginan dari penegak hukum untuk membuka kasus ini secara terang benderang atau justru mau membenamkan kasus ini agar menjadi angka-angka yang gelap. Dalam istilah hukumnya dark numbers. Nah kita berharap jangan sampai kasus Arya menjadi dark numbers dalam penegakan hukum yang terjadi di negara Indonesia. Karena nanti saya dengarkan ada tim reformasi dan transformasi Polri ya. Nanti pekerjaannya akan semakin berat kalau ada kasus-kasus yang terjadi seperti Arya ini tidak tuntas. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa surat-surat kami kepada Pak Kapolri sudah didisposisi ke Pak Kabar Eskrim. Kemudian surat kami ke Pak Kabar Eskrim, menurut sekretarisnya saat ini sudah ada di meja beliau. Jadi tinggal disposisi beliau, ya kan? Nah, untuk hal tersebut, menindaklanjuti surat-surat tersebut, kami datang untuk sowan, untuk koordinasi dengan Pak Kabar Eskrim. Namun beliau pada saat yang sama sedang kegiatan di luar yang tidak bisa ditinggalkan. Kami memahami itu dan kami sudah diminta untuk dijadwalkan kembali. Ya, nanti kepada saat kami dijadwalkan kembali dan kami datang, kami akan sampai ke masyarakat. Dan lewat media ini juga, kami sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum dari almarhum, kami minta dukungan masyarakat Indonesia seluruhnya agar kasus Arya Daru Pangayunan ini bisa terungkap sehingga tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti almarhum Arya Daru pada para diplomat yang lain. Adapun diplomat yang sudah meninggal, baik di Indonesia maupun di Peru, itu pelajaran berharga buat kita. Pemirsa, praktisi diplomasi Dina Prapto Raharja menyebut keterkaitan kematian Arya Daru Pangayunan dengan sejumlah kasus yang tengah ditangani almarhum bisa dengan mudah dilacak sebenarnya. Dan berikut adalah perbincangan jurnalis senior Sindo News TV Lukman Hanafi bersama praktisi diplomasi Dina Prapto Raharja. Info itu si trafficking nih Indonesia ini banyak juga yang masuk ke lewat Dili, terus akhirnya lewat. Nah, kita bukan disangkut apa enggak ya, tapi bila mana misalnya saat itu Daru tugas di sana, terus tempat nanganin itu kalau bagi resiko diplomat itu termasuk bisa berdampak di berikutnya nggak sih? Menurut saya adalah ini buntut gitu loh. Padahal udah nggak di situ, tapi mungkin karena dianggap dulu pernah tahu dan sebagainya, ada pihak-pihak mungkin yang ini bisa berpulang gitu nggak sih, beresiko gitu seorang diplomat. Time frame itu penting ya. Saya lagi-lagi nggak tahu urutannya seperti apa untuk karirnya dia. Tapi gini, saya kan pernah mimpin negosiasi untuk urusan anti trafficking di ASEAN ya. Dan memang kami sangat terbantu dengan orang-orang seperti Daru yang levelnya diplomat tapi media ya. Yang dulu saya punya tim sendiri tuh yang kerjaannya mengumpulkan informasi, kemudian membantu saya menyusun kegiatan gitu kan. Dan tapi biasanya kami punya orang-orang lapangan yang memang
penduduk setempat lah, yang ikut membantu kita mengumpulkan informasi atau bahkan kalau ini memberitahu kalau ada satu risiko tertentu buat orang Indonesia di tempat tertentu gitu. Jadi kami biasanya sangat menjaga relasi dengan orang-orang tersebut. Jadi sekali lagi kalau mau melacak sebenarnya gampang aja gitu. Kan bisa lingkar orang itu masih ada. Kalau saya punya grupnya untuk nangani trafficking gitu kan. Dan lingkar itu nggak banyak kok orang yang ngurusin kayak gitu. Artinya bisa ditanya gitu loh, apa memang masih terkait hubungannya. Jadi sekali lagi kalau mau investigasi dengan tuntas, itu ya dilacak semuanya lah, gitu ada kaitannya atau tidak. Biasanya sih kalau di Kemlu satu udah selesai, dia misalnya pindah ke direktorat yang lain ya dia udah nggak ngurusin tuh. Kecuali kalau Daru udah pernah beberapa kali gitu ya, seperti ya pimpinannya beliau lah. Pak Yuda itu sering banget itu penempatannya urusan perlindungan WNI kan. Artinya dia udah dipercaya betul punya kompetensi, keahlian untuk ngurusin yang kayak gitu kan. Nah orang kayak beliau tuh biasanya jaringannya udah lengkap. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hari ini kuasa hukum Nadiem mendaftarkan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Objek gugatan pra-peradilan yang disampaikan yakni terkait penetapan tersangka dan penahanan Nadiem yang dinilai tidak memenuhi dua alat bukti yang sah. Sebelumnya Kejaksaan Agung mengungkap peran mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan 4 tersangka di kasus korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Dalam kasus itu Nadiem Makarim merupakan pihak utama yang merencanakan program pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Dalam kasus yang masih terus bergulir ini, Kejagung mengungkapkan bahwa program pengadaan digitalisasi pendidikan teknologi, informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek tahun 2020-2022 telah direncanakan sebelum Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Mendikbudristek. Nadiem bersama 2 mantan staf susnya telah memiliki perannya masing-masing, yakni Kyuristan dan Fiona Handayani. Adapun Ibrahim Arif masuk ke dalam anggota dari tim review kajian. Hal itu dibicarakan dalam sebuah grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang beranggotakan Kyuristan dan Fiona Handayani bersama Nadiem Makarim. Sementara pada tanggal 19 Oktober 2019, Nadiem Makarim diangkat menjadi Mendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, Kyuristan yang menjadi staf sus Mendikbudristek mewakili Nadiem Makarim membahas teknis pengadaan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan Chrome OS. Kemudian pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu dengan 2 pihak Google untuk membicarakan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek. Sementara puncaknya pada tanggal 6 Mei 2020, Sriwayu Ningsi dan Mulyatsyah disebut sebagai pelaksana kebijakan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Keduanya mengikuti rapat Zoom yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim. Tim Liputan iNews melaporkan.